Shalom, apa kabarnya? Bersama dengan Tuhan Yesus kita semua luar biasa, amin, haleluya. Semua oleh karena Tuhan. Nah, kita hari ini sudah ada di minggu ketiga di bulan Oktober. Udah gak kerasa ya, tahu-tahu udah di bulan yang ke-10. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan November. Dan selanjutnya kita sudah masuk bulan Desember. Seperti kita lihat tadi dalam pengumuman, kita akan merayakan Natal di tempat ini tanggal 21 Desember. Ada 2 sesi. Sesi pertama jam 10, sesi kedua itu sekitar jam setengah 2. Jadi nanti biasanya Natal itu durasinya 2,5 jam. Karena ada acara juga, ada yang mau tari, ada yang mau kur dan lain sebagainya. Makanya durasinya cukup lama. Jadi jam 10 sampai dengan jam setengah 1, jeda 1 jam, bersih-bersih tempat ini semuanya dan mulai lagi jam setengah 2. Jadi nanti mulai minggu depan Bapak Ibu wajib mendaftarkan diri. Jadi kenapa wajib? Oh iya, karena kuotanya ibadah pertama itu kurang lebih sekitar 200 kursi. Kuota pertama. Jadi kalau sudah lebih dari 200 akan dialihkan ke ibadah kedua. Makanya siapa cepat dia dapat, kalau mau ibadah pertama daftarkan segera. Jadi kalau udah penuh kuotanya 200 kursi, maka akan dialihkan ke ibadah yang kedua. Seperti biasa Natal kita selalu nggak kurang dari 500 orang yang hadir. Maka dari itu harus segera mendaftarkan diri secepatnya. Dan seperti biasa Natal kita ini setiap tahun ya kita di sini bukannya kelasnya roti, kita kelasnya nasi. Amin. Makanya selalu dapat konsumsinya nasi di tempat ini. Maka tadi waktu lihat budgetnya kan cukup besar kan. Semua jemaah sampai sekolah minggu lingkungan dikasih makan semuanya. Amin. Biar gereja Tuhan ini benar-benar menjadi berkat buat semuanya. Yang mengerti amin. Belum lagi kita juga support Natalnya di Arpi, Natalnya sekolah minggu. Kita support semuanya. Makanya saya percaya kita punya Tuhan yang kaya. Kita berdoa, Tuhan memberkati kita dan kita memberkati gereja. Amin. Haleluya. Langsung saja kita lihat pesan Tuhan hari ini adalah berbicara tentang restorasi Pondok Daud. Apa itu restorasi? Dan dikatakan restorasi berbicara tentang pemulihan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan restorasi Pondok Daud? Kita lihat. Di dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 15 sampai dengan 18. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Ayat yang ke-17 dan 18. Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Yang telah diketahui dari sejak semula. Haleluya. Kenapa dikatakan restorasi Pondok Daud? Karena memang yang membangun adalah Daud itu sendiri. Jadi pada saat itu ketika tabut Allah ada di rumah Obed Edom, taruh di sana selama kurang lebih 3 bulan. Dan Daud itu memindahkan tabut Allah itu ke kota Yerusalem. Dan bukannya ke bait Allah, karena di situ dia membangun tenda, membangun kemah secara khusus untuk tabut Allah. Dan dikatakan Daud itu memerintah selama kurang lebih 40 tahun untuk bangsa Israel. Dan kita tahu kisahnya di mana Tuhan selalu memberikan kemenangan demi kemenangan buat Daud. Rahasianya apa? Dan ini salah satunya. Daud itulah orang yang sangat menghormati Tuhan. Daud itulah orang yang sangat mencintai Tuhan. Khususnya dia sangat meninggikan Tuhan lewat pujian. Lewat lagu-lagu yang dibuat oleh Daud. Dia adalah ahli pemain kecapi. Dia selalu meninggikan Tuhan lewat pujiannya. Itulah sejak masa mudanya Daud itu sudah meninggikan Tuhan. Maka Tuhan promosikan dia menjadi raja atas Israel. Sejak dia mengembalakan kambing domba milik ayahnya. Dia selalu memuji Tuhan. Bahkan dialah orang yang bertanggung jawab atas setiap apa yang sudah dipercayakan kepadanya. Dan makanya dikatakan Daud itu membangun yang namanya Pondok Daud, di mana di dalam itu ada tabut Allah. Dan di sekeliling daripada
tabut Allah itu sendiri, dia seleksi, dia pilih orang-orang yang sesuai dengan bidangnya, khususnya yang bisa menyanyi, bisa main musik, semua dipilih oleh Daud. Dan ada 288. Kita lihat Pondok Daud adalah, nah ini dia. Jumlah pemujinya ada 288 orang dan tiap-tiap regu yang bertugas sebanyak 12 orang. Kalau 288 dibagi 12 menjadi 24, artinya apa? Setiap 1 jam ada 12 orang, setiap hari 24 jam. Makanya totalnya ada 288. Setiap jam satu regu itu 12 orang selalu memuji dan menyembah Tuhan. Meninggikan Tuhan di sana. Dan inilah yang kita ambil dalam wadah ini, khususnya GBI Gatot Subroto. Makanya GBI Gatot Subroto itu punya visi DNA, yaitu restorasi Pondok Daud yang mengerti kata amin. Tujuannya apa? Biar Pondok Daud yang dilakukan oleh zaman Daud itu ada pujian, ada penyembahan. Dan di kita ada menara doa setiap hari, 24 jam. Di sana ada orang berjaga, di sana ada orang berdoa, ada orang memuji Tuhan, ada orang menyembah Tuhan. Termasuk umat Tuhan itu bisa masuk di menara doa anytime, kapan saja. Dan menara doa kita kalau di Rayon itu adanya di Taman Doa Rumah Pengorbanan di Depok. Itulah menara doa kita. Kalau wilayah Jakarta dan sekitar itu menara doanya di Sentul, SICC. Di lantai 12 itu ada menaranya di sana. Dan di setiap rayon-rayon di luar daerah masing-masing ada menara doanya. Jadi kita DNA sesuai dengan DNA gereja kita, Restorasi Pondok Daud, ada doa, ada pujian, ada penyembahan setiap hari 24 jam. Yang mengerti, amin. Dan saya percaya kalau kita punya lifestyle, gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, dan saya percaya hari-hari ini keadaan yang tidak lebih baik, tidak enak dan sebagainya, tetapi kalau ada Tuhan bersama dengan kita, ada Tuhan di pihak kita, dan saya percaya langkah kita pastilah langkah kemenangan. Yang mengerti, amin. Seperti Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Dan Tuhan selalu menyertai Daud. Dan saya percaya Tuhan yang sama yang menyertai setiap kita semua. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Nah, next berikutnya kita lihat. Di dalam 25 tahun yang kedua dari perjalanan GBI Gatot Subroto, itu definisi daripada Pondok Daud awalnya adalah cuma berdoa, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Tetapi dikatakan di dalam perjalanan 25 tahun yang kedua, itu ada penambahan. Dan Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kepada gembala pembina kita, akhirnya menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Yang mengerti kata amin. Perlu saudara ketahui bahwa GBI Gatot Subroto itu didirikan pada bulan September tahun 1988. Tepatnya tanggal 4 September ya. Tanggal 4 September tahun 88 itu di Karsa Pemuda, di Gedung Karsa Pemuda. Dan saat itu jumlah jemaatnya kurang lebih 400 jiwa. Dan gembala pembina kita terus setia dengan visi yang Tuhan berikan. Khususnya masalah pujian penyembahan. Banyak orang bilang saat itu, apa itu gereja? Pengajarannya dangkal, cuma muji nyembah. Tetapi apa yang terjadi? Kok mereka lihat, kok jemaatnya terus bertambah-tambah. Dan sampai hari ini, itu jumlah gereja di bawah pembinaan GBI Gatot Subroto, dengan rayon-rayon yang ada, cabang-cabang yang ada, bahkan ranting, itu kurang lebih sekitar 1.200 gereja di dalam sampai di luar negeri. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dan saya percaya ketika hidup kita menyenangkan Tuhan, ketika hidup kita dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, dan saya percaya Tuhan pasti akan memberikan kemenangan, Tuhan pasti akan memberikan jalan buat setiap kita semua. Yang mengerti kata amin. Yang mengerti kata amin. Jadi mari hari ini kita mau sebagai prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Yang mempunyai lifestyle, gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Tentu juga kita mau hidup kita melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Amin.
Jadi kalau kita sebagai jemaat cuma ibadah hari Minggu tok, saya mau katakan itulah seperti jadi kayak kegiatan agamawi. Tuhan nggak mau. Tapi Tuhan maunya bukan cuma hari Minggu kita beribadah sebagai orang Kristen kita ke gereja hari Minggu, tetapi bagaimana keseharian kita. Yang Tuhan mau keseharian kita mau melekat dengan Tuhan. Kita mau intim dengan Tuhan. Amin. Ya kita punya saat teduh pribadi. Ya kami melakukannya kalau mau tidur kita doa dulu bersama-sama. Ini yang disebut dengan mesbah keluarga. Bangun tidur secara pribadi kita ada saat teduh mengucap syukur. Kalau mau tidur kita mengucap syukur atas sepanjang hari ini. Apa yang sudah Tuhan lakukan, Tuhan sertai. Sehingga kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Semua pelayanan, mungkin yang bekerja, pekerjaan disertai Tuhan. Kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Bahkan kita selalu berdoa sebelum tidur. Biar Tuhan lindungi kami. Biar kalaupun terjadi gempa bumi, rumah ini tidak terdampak. Ini doa kami setiap hari. Bahkan yang namanya konslet listrik, kebakaran. Kita doakan, tadi pagi saya melintas dekat rumahnya Doharto ada kebakaran itu. Wah luar biasa, pasti tetangga sebelah tuh kiri kanan cukup panik itu. Bener gak? Ya pasti cukup panik, makanya penting sekali kita berdoa. Dan saya percaya kalau kita berdoa ada perlindungan Tuhan. Amin. Bahkan kita juga berdoa, serangan-serangan binatang. Serangan-serangan binatang itu bisa masuk lewat mana saja. Belum lama waktu saya tidak ada di rumah, begitu istri saya cerita, saya punya anjing di rumah namanya Sky. Begitu dibuka pintu tuh anjing waduh menyalak terus. Nggak taunya ada ular kobra mau masuk rumah. Saya percaya ada perlindungan Tuhan. Tuhan bisa pakai Sky untuk apa mengingatkan. Pakai anjing saya untuk apa? Untuk apa? Mengusir ular. Kobra tuh bisa masuk. Kita berdoa juga biar apa benda-benda luar angkasa tidak jatuh menimpa rumah kita. Belum lama ada meteor jatuh di Cirebon. Ya kan? Berapa hari yang lalu, mungkin sekitar seminggu yang lalu. Makanya kita berdoa terus, biar benda-benda luar angkasa pun tidak jatuh menimpa rumah kita. Belum lagi adanya angin puting beliung, mungkin pesawat jatuh, bisa saja terjadi. Kemudian apalagi pencurian, perampok dan sebagainya. Makanya penting sekali kita ini sebelum tidur berdoa dulu. Bahkan bangun tidur pun kita penting sekali berdoa. Yang mengerti amin. Tetapi kalau orang yang punya gaya hidup lifestyle berdoa muji menyembah tuh udah ngantuk tidur aja udah. Ya kan? Begitu bangun udah bangun. Apa yang dicari? Wah buru-buru cari kopi mungkin. Ya kan? Mandi. Waduh telat nih kalau nggak on time berangkat kerja dan sebagainya, macet dan sebagainya. Ingat, carilah dahulu kerjaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Amin. Penting sekali hari-hari ini kita harus senantiasa terkoneksi dengan Tuhan. Kita harus selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Inilah prinsip restorasi Pondok Daud. Kita harus punya gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Amin. Bersama-sama dalam unity, siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya. Karena dikatakan dua orang sepakat aja, kalau sepakat kan berarti sehati. Ketika dia berdoa, minta apapun Tuhan pasti akan berikan. Coba kalau nggak sepakat, punya ganjelan, Tuhan nggak akan jawab. Yang ngerti kata amin. Yang mengerti kata amin. Jadi mari penting sekali, kita sebagai umat Tuhan, kita harus punya gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Nah hari ini saya akan fokus berbicara tentang masalah doa. Next berikutnya. Kenapa doa itu penting? Kita lihat dulu dari Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Siapa yang pernah khawatir sini? Pasti orang tuh pernah khawatir. Saya juga sebagai hamba Tuhan suka khawatir juga ada kala, tetapi jangan sampai kekhawatiran itu menguasai pikiran kita, hati kita. Kalau sudah sampai menguasai hati dan pikiran kita, aduh jadi kacau kita. Seolah-olah kita gak percaya sama Tuhan, padahal Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Yang mengerti amin. Makanya kalau kita punya lifestyle berdoa, ketika ada masalah, ada pergumulan, jangan lari kemana-mana, larinya ke Tuhan aja. Amin. Lari ke Tuhan itu adalah yang paling tepat, yang paling benar. Jangan lari ke tetangga, jangan lari ke saudara. Yang paling utama cari Tuhan. Cari Yesus. Amin.
Yesus yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Memang mungkin sehari, 2 hari kok belum ada jawaban. Tetap aja jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Tetap berseru kepada Tuhan. Dikatakan tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Dengan ucapan syukur. Jangan dengan sungut-sungut, jangan komplain, jangan kita pamrih sama Tuhan, tapi mengucap syukur sama Tuhan. Apapun situasinya, apapun kondisinya, tetap belajar mengucap syukur. Berdoa penuh dengan ucapan syukur, bukan dengan sungut-sungut. Dalam doa kita tidak boleh kita berdoa untuk apa? Untuk menyakiti orang lain. Tuhan, si ini sudah menyakiti, hukum dia Tuhan. Enggak begitu. Itu udah gak benar kalau gitu. Amin. Tetap kita harus mengasihi siapapun. Itu yang Tuhan mau. Yang mengerti kata amin. Yang mengerti kata amin. Pokoknya siapa yang mencolek biji mata Tuhan, urusannya sama Tuhan, itu aja. Tapi bagian kita nggak boleh menghakimi, bagian kita nggak boleh ngejudge orang, bagian kita nggak boleh nyuruh-nyuruh Tuhan untuk menghukum orang, nggak boleh. Itu nanti urusannya sama Tuhan sendiri. Bagian kita tetap mendoakan orang itu, mengasihi orang itu. Yang setuju kan amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Waduh, Tuhan akan berikan damai sejahtera di hati kita. Coba orang kalau nggak dekat dengan Tuhan di sini, waduh, dengan segala cara dia lakukan, dengan kekuatan dia, waduh harus begini, bukan tambah baik, justru tambah rusak, tambah masalah. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, yang pertama Tuhan akan berikan damai di hati kita. Kalau ada damai sini, waduh enak sekali, amin. Orang tuh banyak kan nggak bisa tidur, nggak bisa makan, karena nggak ada damai, takut, khawatir, cemas dan sebagainya. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, ada damai di hati kita, amin. Pokoknya kita percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tepat pada waktunya, Dia pasti akan menolong setiap kita semua yang mengerti kata amin. Next berikutnya. Nah ini dia, pentingnya doa. Buat kita orang percaya, yang pertama karena doa adalah nafas rohani. Doa merupakan napas hidup orang percaya. Tubuh ini aja, kalau tubuh kita ini, kalau nggak disuplai dengan oksigen, pasti kita nih, waduh, coba aja kita di lakban mulut kita, hidung kita nih, kita pencet itu. Nggak usah lama-lama, 2 menit aja. Pasti apa? Sesak. Nggak ada oksigen, betul ya. Lebih lama lagi, dipaksa terus, ditekan terus. Lama-lama bisa pingsan, bisa kolap, bisa akhirnya apa? Penghiburan. Bener nggak? Penghiburan. Apa? Nggak ada oksigen yang masuk. Sebetulnya roh kita, jiwa kita pun perlu yang namanya supply. Yang mengertikan amin. Di mana kita perlu berdoa. Perlu kita membangun hubungan dengan Tuhan. Seringkali manusia itu cuma memperhatikan tubuh. Tadi saya katakan tubuh ini diperhatikan sedemikian rupa. Waktunya makan, wah dia cari makan. Ya kan? Ini disuruh puasa, nggak bisa puasa. Jam 9 udah kekelatak, ngerti kekelatak? Ini bahasa ini nih, bahasa Perancis, udah kekelatak. Cari-cari makanan, ini baru jam 8. Tapi kita harus bisa menahan diri kalau waktu puasa, amin. Puasa kita dari karena bebas. Bebas ini artinya apa? Ya terserah, mau puasa Musa silakan. Nggak makan, nggak minum, silakan. Selama berapa? 40 hari, monggo. Kalau memang Tuhan suruh, amin. Tapi puasa kita ada puasa dari jam 9 malam sampai dengan jam 12 siang. Puasa yang 15 jam. Kita puasa 15 jam yang kita lakukan. Dari jam 9 malam sampai dengan jam 12 siang. Kalau mau sampai dengan jam 6 sore silahkan. Amin. Ada lagi puasa Ester 3 hari. Tidak makan, tidak minum, silahkan. Mau pilih puasa yang mana? Kalau saya sih selama ini pilih yang 15 jam. Tetapi kalau misalkan ada masalah-masalah pergumulan khusus bisa sampai dengan jam 6 sore. Puasa yang dari 12 tambah sampai jam 6 berapa tuh? 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti 21 jam kalau sampai dengan jam 6 sore. 21 jam. Dari jam 9 malam. Ya kan? Kalau saudara sepupu kita, dia ada yang namanya disebut apa? Sahur. Kalau kita nggak ada sahurnya. Langsung puasa. Sampai dengan jam 12 siang. Padahal ringan sih sebetulnya. Kalau udah terbiasa nih ringan.
Makanya puasa itu jangan kita banyak di rumah terus, harus ada kegiatan. Kalau di rumah terus nggak ngapa-ngapain, bawaannya kerucuk-kerucuk terus. Tapi kalau kita barengi dengan kegiatan, apa-apa, itu nggak keras, tahu udah jam 12 siang. Yang mengerti kata amin. Jadi sekali lagi, doa merupakan napas rohani. Tanpa doa, iman kita akan mati perlahan-lahan. Sama seperti tubuh memerlukan oksigen, jiwa kita memerlukan hubungan terus-menerus dengan Allah. Tadi saya katakan bahwa manusia seringkali memperhatikan tubuh. Waktunya lapar dia makan, cari makan. Waktunya dia harus mandi, dia mandi 1 hari 2 kali. Ya kan? Belum lagi kaum Hawa, perlu beli skincare, bedak dan sebagainya. Waduh, untuk mempercantik diri. Bahkan orang bisa keluar uang, bisa jutaan rupiah pergi ke salon. Tapi manusia rohnya, jiwanya tidak pernah diperhatikan. Ingat, orang kalau sudah meninggal, tubuh ini akan kembali kepada tanah. Tapi roh dan jiwa kita harus kembali kepada Bapa di sorga. Bagaimana roh dan jiwa kita bisa kembali kepada Bapa di sorga? Makanya roh dan jiwa kita harus nanti terkoneksi dengan Tuhan. Dalam doa-doa kita yang mengerti amin. Saya percaya waktu kita berdoa, kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Kita sedang bercakap-cakap dengan Tuhan yang mengerti kata amin. Kalau kita sebagai orang percaya cuma ibadah hari Minggu itu namanya agamawi. Ya rutin ibadah, tapi keseharian kita nggak pernah doa. Yang Tuhan mau, kita ibadah penting, doa pun setiap hari kita penting sekali. Yang setuju kata amin. Makanya kita senantiasa selalu terkoneksi dengan Tuhan. Kita harus hidup kita nih berdoa di hadapan Tuhan. Dengan doa tidak ada yang mustahil. Yang mengerti katakan amin. Dikatakan 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-17. Ini ayat yang pendek. Cuma 2 kalimat. Tetaplah berdoa. Artinya doa bukan sesuatu yang kita lakukan sesekali. Tetapi menjadi gaya hidup setiap hari. Bukan lagi susah kita berdoa. Lagi punya pergumulan berdoa. Lagi senang-senang lupa sama Tuhan. Pokoknya susah senang tetap harus berdoa. Amin. Karena ayatnya tetap apa? Tetap berdoa ngomongnya. Nggak ada istilah tetaplah berdoa waktu susah. Nggak ada. Tetaplah berdoa. Apapun kondisi kita tetap berdoa. Baik dalam pergumulan, baik dalam kelimpahan, tetap kita harus berhubungan dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Oh iya, jadi jangan kira kita nih, waduh kita punya segalanya aman. Belum tentu. Belum tentu. Amin. Ingat Henok. Kita belajar daripada Henok. Henok berapa tahun dia bergaul dengan Tuhan? 300 tahun Henok tuh bergaul dengan Tuhan. Sejak dia melahirkan punya anak Metusalah. 65 tahun dia punya keturunan Metusalah. Setelah itu dia bergaul erat dengan Tuhan. Karib dengan Tuhan. Saya mau katakan, saya mau tanya. Apakah Henok setiap hari di kamar doa terus? Kamu tanya selama 300 tahun. Emang Henok gak perlu makan? Emang Henok gak perlu ke belakang? Emang Henok gak perlu mandi? Dia ada kegiatan-kegiatan tetapi dia punya jam-jam khusus setiap hari berdoa dengan Tuhan. Banyak orang, aduh lagi ada anak kecil, ngurus anak, nggak sempet doa. Aduh ini kita baru kerja, nggak sempet doa, nggak ada cerita, nggak ada alasan. Henok tuh nggak ada alasan begitu. Setiap hari Alkitab katakan selama 300 tahun dia bergaul erat dengan Tuhan. Setelah itu apa yang terjadi? Henok diangkat. Amin. Saya mau katakan mungkin ini rapture pertama. Amin. Kalau saudara ingin rapture, saudara ingin terangkat, belajar seperti Henok, bergaul erat dengan Tuhan. Amin. Memang hari-hari ini kita bisa disibukkan dengan pekerjaan, dengan segala sesuatunya. Sehingga apa? Membuat hubungan kita tuh dengan Tuhan tuh terputus. Itu yang iblis mau, itu yang setan mau. Secapek apapun, seletih apapun, ayo kita harus punya jam-jam doa. Amin. Kalau kita mau bagi 10%, satu hari itu berapa jam? 24 jam. Kalau 10%-nya berapa? 2,4 jam. 2,4 jam kita bisa bagi. Mungkin 1 jam pagi hari atau 1,5 jam malam hari. Yang ngerti amin. Kita atur-atur aja waktu kita. Makanya dikatakan oleh firman Tuhan, ketika engkau berdoa, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintumu, maka Tuhan akan menjawab dari tempat yang tersembunyi. Yang mengerti amin. Ada kalanya juga kita harus berdoa bersama-sama. Seperti murid-murid Tuhan Yesus berdoa sama-sama. Dan ini harus kita lakukan. Yang mengerti kata amin. Jadi yang kedua kita mau lihat,
Yang kedua, doa juga menghadirkan damai di tengah kekhawatiran. Pentingnya doa. Coba orang kalau nggak hubungan intim dengan Tuhan, rasa takut, rasa cemar, rasa khawatir pasti akan terus. Apalagi ketika tekanan terjadi, yang namanya pengeluaran nggak bisa dipangkas. Udah dipres, udah tetap aja pengeluaran. Sementara pemasukan nggak ada. Oh, mau bilang apa nih kita nih? Pemasukan nggak ada, sementara kita nggak mungkin puasa Musa 40 hari. Amin. Oh iya, kan kita harus tetap beli beras. Tetap makan, sekalipun mungkin udah makan sederhana nih. Yang tadinya 4 sehat 5 sempurna, karena udah 3 sehat aja lah. Ada nasi, ada air, ada tahu atau tempe. Kan tetap pakai uang gitu. Bener gak? Oh iya, coba kalau kondisi kayak begitu. Yang ada apa? Belum lagi istri ngelihat kondisi begini, marah-marah pasti sama suami dan sebagainya. Waduh, itu udah... Siapa sih orang yang mau nganggur sebetulnya? Siapa sih orang yang mau santai? Semua mungkin kalau belum ada kesempatan. Sebelum ada kesempatan, ayo kita mau pergunakan waktu sebaik-baiknya. Makanya yang pertama harus berhubungan dengan Tuhan. Tuhan akan buka jalan semuanya. Hari ini mana grupnya Kampung Ngandang? Mana Dosma? Ada? Oh iya, hari ini nggak kelihatan nih. Dosma ada suaminya nggak ada kerja hari ini. Kemarin dia bersaksi. Tadi saya bagi terus kesaksiannya. Ini si Dosma ini grup Kampung Ngandang, Kul Kampung Ngandang bersaksi dia. Dosma tahu kan dari namanya Dosma nih, orang Toba ini. Ya kan? Kalau namanya Ling-Ling tahu lah kita juga. Ini namanya Dosma. Suaminya Charles nih, Charles Bronson, Marbun suaminya. Dia cerita begini, di Kul ya, ada Ibu Selin tuh, ada Pak Frans tuh jadi saksi. Ada Tison juga jadi saksi. Jadi ketika dia sebelum nikah dia kerja. Setelah dia menikah sama suaminya nggak boleh kerja, pokoknya di rumah aja. Ya kalau seminggu 2 minggu sih mungkin waduh terbiasa kerja orang seminggu 2 minggu santai dulu mungkin oke lah. Tapi itu 2 tahun nggak ngapa-ngapain di rumah. Cuma kerjanya tidur, bangun. Nggak lama lagi tidur lagi. Wah dia boring, bosan kayak begini. Waduh aku kayak gini itu nggak bisa nih. Sementara pengeluaran nggak bisa dipangkas nih. Sementara mungkin penghasilan suami kurang maksimal. Dia bersaksi begitu. Saya ngomong sama dia, nanti kesaksianmu aku pinjam ya. Oh ya silakan Pak Agam nih bilang gitu. Dia bilang begini, aduh aku harus kerja nih, kerja apa ya. Dan dia punya banyak baju bekas dia. Tapi bajunya masih layak pakai lah. Dia kasih ke tetangga, dia kasih sekolah, masih banyak juga. Akhirnya dia dapat hikmat. Ketika dia dapat ayat itu, bangun, tidur, bangun lagi. Ini istilahnya kan ayat orang malas kan. Ya, ayat orang malas itu sebenarnya. Dan dia dapat hikmat, akhirnya apa? Dia mulai pengen jualan. Dia lewat TikTok tapi nggak bisa karena harus pengikutnya sebanyak. Tapi lewat Shopee. Nah, dia pakai Shopee, dia live. Setiap hari live nih deh, siaran langsung. Modelnya dia sendiri, diganti baju lagi, dia onglak-englok mungkin di depan handphonenya. Seminggu kok nggak ada yang nonton satu orang pun. Saya ketawa dengerin dia kesaksian. Aduh sedih banget. 1 hari aja udah nggak ada yang nonton, udah sedih. Ini udah seminggu nggak ada yang nonton sama sekali. Suaminya malah mentertawakan dia. Tapi dia nggak menyerah, dia doa terus. Dia setiap hari doa. Minggu kedua, unglak-englok, ganti baju, ganti model, ganti ini, pokoknya ini khusus pakaian wanita. Nggak ada yang nonton juga. 2 minggu baiknya nggak ada yang nonton. Coba kalau kita orangnya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Udah nggak usah jualan. Bagiin aja semua tuh siapa aja yang mau. Pasti begitu kan. Tapi dia nggak menyerah. Di minggu ketiga, dia kembali live. Setiap hari siaran langsung 1 hari 3 kali kayak udah makan obat. Pagi, siang, menjelang malam siaran langsungnya. Nggak ada yang nonton juga. Saya juga nggak tahu kan channel dia. Ya minimal kalau saya tahu saya nonton lah. Ya kan. Akhirnya nggak ada yang nonton. Tiba-tiba di minggu 3 ada 1 orang yang nonton. Waduh dia senangnya luar biasa. Ada 1 orang yang nonton. Dan dibeli barangnya seharga 20.000. Waduh girangnya kayak orang dapat uang 1 miliar ya. Iya kan. Ada yang nonton nih 1 hari nih. 1 kali. Dan langsung transaksi 20.000. Waduh dia senang. Dia suaminya pulang dia laporan. Wah dia senang. Wah, pokoknya kayak orang dapat harta karun lah. Karena begitu bangganya, begitu ada yang nonton channelnya dia. Luar biasa. Tapi dia terus berharap sama Tuhan. Dan di minggu keempat, di 1 bulan, ada 5 transaksi, ada 5 orang yang nonton. Puji nama Tuhan. Selanjutnya, apa yang terjadi? Dia dalam 1 minggu bisa jual 3 bal pakaian.
Yang nonton tuh udah ratusan orang. Oh haleluya. Amin. Tuhan gak langsung kasih hari pertama live itu langsung 500 orang. Enggak. Tuhan lihat kesetiaannya, diproses. Sampai dia bersaksi, dia bisa transaksi 15 juta yang tadi cuma 20 ribu. Ini orangnya gak hadir nih. Gak tahu kemana nih hari ini. Ya, lagi live ya. Oh iya, dia cerita sama kita. Wah, luar biasa. Maka dari itu mari, kita ini penting sekali hidup kita di bidang apapun, usaha di bidang apapun, selalu kita berhubungan dengan Tuhan. Amin. Amin. Oh iya, kalau kita berhubungan dengan Tuhan, sekalipun rumah kita di gang yang sempit, tapi kalau kita punya makanan enak, Tuhan akan kirim orang kejar makanan kita. Kalau kita punya produk apapun, kalau sekalipun tempatnya jauh dari ujung berung manapun, dia akan kejar barang kita. Amin. Bahkan hari ini bisa lewat media sosial, langsung bisa tolong kirim dan sebagainya, bisa langsung, waduh, makanya kita harus mengandalkan Tuhan. Coba kalau hidupnya nggak mengandalkan Tuhan, khawatir terus, takut terus dan sebagainya. Jadi apapun yang kita geluti hari-hari ini, ayo kita bawa dalam doa. Yang setuju kata amin, yang mengerti kata amin. Tadi katakan Mazmur pasal 55 ayat yang ke-23, serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka ia akan menopang engkau. Alkitab katakan, serahkanlah beban kita nih kepada Tuhan. Jangan kita terus gandoli sendiri. Jangan kita terus pikul sendiri. Serahkan sama Tuhan, lapor sama Tuhan. Yang paling utama pokoknya lapor sama Tuhan. Gak usah lapor sama saudara, gak usah lapor sama tetangga, sama sahabat, gak usah. Belum tentu dia nolong kita. Yang ada apa? Kita bisa kecewa. Padahal dia banyak duit, nggak bisa tolong kita. Kecewa akhirnya kita. Bener nggak? Tapi kalau kita lapor sama Tuhan, curhat sama Tuhan, itu yang paling tepat. Amin. Pokoknya serahkan aja sama Tuhan, maka ia pasti akan menopang kita. Amin. Tuhan akan buka jalan. Saya kan pernah cerita di sini. Peristiwa-peristiwa unik tuh banyak sekali. Peristiwa-peristiwa yang ajaib. Banyak sekali. Salah satunya dulu saya pernah bersaksi bahwa ada satu keluarga nih, satu suaminya orang Chinese, istrinya orang Madura. Dari orang Madura nih bisa menikah nih, ya salah satunya apa? Bukan karena suami, tapi memang percaya sama Tuhan. Singkat cerita, kalau kamu menikah dengan dia, dicoret dari daftar warisan keluarga. Nggak apa-apa, karena udah saking cintanya, memang cinta itu buta akalnya. Udah buta segala-galanya. Orang cinta tuh kan kayak mabuk kepayang, orang mabuk kan udah gak sadar diri. Ya kan, tetapi ini bukan karena itu, karena memang ya udah diatur sama Tuhan. Singkat cerita punya dua orang anak, cewek dua-duanya. Dan anak ini sudah SMA, yang satu udah kelas 3 SMA, yang satu tuh masih di bawahnya. Singkat cerita, suaminya sakit dan meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, ini suaminya gak punya warisan apa-apa. Deposito juga gak punya, tabungan juga gak punya. Cuma ada apa? Rumah dan kandang burung yang kosong. Nah, anaknya bilang, "Mah, seminggu lagi aku harus ujian. Aku harus bayar, nih udah nunggak kita nih belum bayar sama sekali. Gimana caranya? Aku gak mau gagal, aku gak mau malu. Ini harus bayar ujian." Iya, kita pasti bayar. Dengan santai, mamanya berkata, iya kita akan bayar. Ini contoh orang beriman nih. Contoh orang hidupnya bergaul dengan Tuhan. Gak khawatir, gak takut. Kemudian apa yang terjadi? Pokoknya gak mau tahu ya. "Mah, ayo kita cari uang. Kita harus ini bayar uang sekolah saya." Dan mamanya itu punya keahlian cuma bikin pisang goreng. Goreng-gorengan lah. Bukan di rumahnya juga, dibawa di jinjingan atau di tampah yang besar, dikeliling-keliling. Saat itu ketika dia baru jalan beberapa ratus meter, mendung dan hujan lebat. Kalau hujan lebat kan nggak bisa jalan, dia harus berteduh. Pisang goreng kalau udah makin makin lempes, nggak garing lagi, bener nggak? Ya udahlah, nggak laku, cuma beberapa
buah aja. Dia pulang, dia tanya anak, "Mah, gimana hari ini dagangan laku nggak?" Dilihat, wah masih banyak. Waduh, dia sedih. Waduh, aku harus ujian, Mah. Kok harus bayar sekolah gimana? Cara tenang. Nanti kita bayar. Ini luar biasanya. Ibunya singkat cerita, ketika dia ngobrol, ketika dia habis mesbah, ini menjelang maghrib ya. Itu tiba-tiba ada suara burung di samping rumahnya. Tiba-tiba burung ini terbang masuk ke rumahnya, masuk ke sangkar yang sedang terbuka pintunya. Oh haleluya, bisa masuk situ. Wih, ada burung, langsung ditutup sama dia. Ini warisan suami saya, kandang burung. Apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian itu burung tuh luar biasa. Berkicau terus nih. Ternyata ini burungnya burung perkutut. Dan tiba-tiba ada yang hobi burung sedang melintas rumah, kok ada suara burung? Wah, orangnya ahli burung, yang ngerti burung bagus, dia nangkep, oh ini burung nih. Siapa yang punya? Wah, dicari-cari, oh ternyata si ibu. Bu, ini burungnya bagus ya, mau dijual nggak? Iya, ya pengen sih. Udah deh Bu, saya bayar 25 juta. Hah? 25 juta? Ya boleh. Ah, luar biasa. Tuhan tuh bisa pakai burung loh. Memberkati. Amin. Pisang goreng nggak laku, Tuhan kirim burung perkutut, laku 25 juta. Bisa bayar sekolah. Dan anak lulus dan saat ini sudah kerja di bank swasta. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Udah lulus kuliah gitu maksudnya. Dari 25 juta Tuhan berkati. Dan sebelumnya ketika dengar suami meninggal nih, keluarga datang, ayo pulang lagi ke rumah, ke kampung. Warisan yang sudah kami coret, diperbarui lagi. Dapat warisan, asalkan kamu pulang di kampung dan kembali kepada kepercayaan kita. Tapi sebelum meninggal, suami berpesan, saya nggak punya apa-apa, tapi tolong jaga anak kita, biar anak-anak kita tuh cinta Yesus seumur hidupnya. Jangan sampai tinggalkan Tuhan. Dan luar biasa, istrinya tidak lagi tergiur. Dia tetap pilih bersama dengan anaknya tinggal di rumahnya. Dan Tuhan pelihara hidupnya. Amin. Amin. Dengan doa, menyerahkan beban kepada Tuhan, Tuhan akan buka jalan semuanya. Yang mengerti kata amin. Ini kisah nyata. Dikatakan yang ketiga. Doa itu mengubah kehidupan. Doa bukan hanya memohon sesuatu, tetapi dikatakan mengubah kita agar selaras dengan kehendak Tuhan. Dan itu Tuhan sudah kasih contoh dalam kitab Lukas pasal 22 ayat 42. Dikatakan sana, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Ketika Yesus berada di Taman Getsemani dalam pergumulannya, dia ngomong sama Bapa, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Bagi Tuhan itu kan yang mustahil. Bagi Bapa, bisa aja Tuhan tuh tidak harus lewat jalur salib, tetapi Tuhan ngomong, tetapi bukan kehendakku, tapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Dan kehendak Bapa harus lewat jalan salib. Amin. Seringkali kita ngotot sama Tuhan. Biar kepengennya kehendak kita yang terjadi. Ada dua doa yang tidak bisa dijawab. Salah satunya apa? Karena apa? Kita terlalu memaksakan kehendak kita, padahal itu bukan kehendak Tuhan. Yang kedua ya karena kesalahan kita, pelanggaran kita. Yang mengertikan amin. Tetapi saya percaya kalau kita berdoa buat jiwa-jiwa, itulah kehendak Tuhan. Amin. Jadi kalau memang kita sedang berbisnis, sedang berusaha, ya bawa dalam doa. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita, bawa dalam doa pokoknya. Yang mengertikan amin. Saya percaya kalau memang itu kehendak Tuhan, sesulit apapun, Tuhan akan pertemukan kita dengan orang-orang yang tepat. Tuhan akan buka jalan semuanya. Seperti tadi, si ibu tadi, dia dibuka jalan lewat perkutut. Amin. Amin. Ayo kita mau hari-hari ini, biar kehendak Tuhan yang terjadi. Jangan kita memaksakan diri kita. Pokoknya harus begini Tuhan, harus begini Tuhan, harus begini Tuhan. Ya pengennya semuanya, waduh pengennya serba enak. Pengennya manusia itu pengennya instan. Tetapi sekali lagi Tuhan maunya lewat proses. Semuanya harus lewat proses. Yang mengerti amin. Dikatakan Yesus sendiri memberi teladan bahwa doa yang sejati bukan untuk memaksa kehendak kita. Melainkan menyelaraskan diri kita dengan rencana Allah. Yang mengerti kata amin. Yang terakhir, yang keempat.
Doa itu membuka pintu kuasa Allah. Ketika orang percaya bersatu dalam doa, Tuhan bekerja dengan kuasa yang luar biasa. Haleluya. Makanya hari-hari ini sekali lagi saya harapkan semuanya, dan lebih Tuhan mengharapkan agar kita semuanya jangan pernah berhenti berdoa. Sekalipun kita belum mendapatkan jawabannya, dan kita percaya doa kita tidak akan pernah sia-sia. Yang mengerti kata amin. Yang mengerti kata amin. Tetaplah kita berdoa apapun hari ini yang sedang kita rasakan. Sekalipun sakit penyakit, berdoa sama Tuhan. Tuhanlah Allah Yopa Rapa. Dialah Allah penyembuh. Amin. Bahkan dialah Allah yang menyediakan. Dialah Allah Yopa Cire. Amin. Dan Tuhan kita tidak pernah berubah. Tetap kita hari-hari ini berdoa di hadapan Tuhan. Sekalipun kita sudah punya mungkin, waduh kelihatannya aman, kelihatannya nyaman, tapi sekali lagi kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Banyak orang pintar, tapi biasa-biasa saja. Banyak orang biasa tapi luar biasa. Karena apa? Karena hidupnya mengandalkan Tuhan. Amin. Oh iya, kita nggak pernah tahu. Jangan pernah kita ngejudge orang. Jangan pernah kita menyepelekan orang. Kita nggak pernah tahu. Kalau orang itu sungguh-sungguh dengan Tuhan, sekalipun mungkin kemampuan terbatas, tapi Tuhan bisa angkat dia tinggi. Yang ngerti amin. Anda boleh IQ-nya tinggi, ranking 1 terus. Di sekolah, di kampus, IPK-nya 4,0. Tapi kalau Anda nggak mengandalkan Tuhan, Anda cuma jadi bawahan. Amin. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan akan angkat derajat kita. Karena Tuhan berjanji, engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Amin. Yang penting apa? Kita selalu terkoneksi dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Bawa hidupmu dalam doa. Bawa anak-anakmu dalam doa. Bawa pekerjaanmu dalam doa. Bawa usahamu dalam doa. Bawa pelayananmu dalam doa. Maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Amin. Kita bangkit berdiri. Satu ayat terakhir. Dan inilah ayat yang harus kita renungkan. Dan ini merupakan telepon nomor cantik yang harus kita hubungkan setiap hari. Dikatakan Yeremia pasal 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Alkitab katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Ingat, hikmat itu datang dari Tuhan. Hasil keintiman kita dengan Tuhan. Ketika kita intim sama Tuhan, tiba-tiba, aduh dapat hikmat. Dapat ide. Yakni hal-hal yang tidak kita ketahui. Orang lain buntu, orang lain mungkin tidak menemukan jalan. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia selalu menemukan jalan. Amin. Haleluya.